Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak semua. Bersama saya malam hari ini Pendeta Neni Suprihartati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan saat teduh diiringi lagu Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat 7. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 hingga ayat 7. Kita membacanya bersama. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah 12 kali ibadah minggu sejak tanggal 22 Maret 2020 kita beribadah melalui YouTube atau ibadah online. Ada banyak perayaan-perayaan gereja yang kita hayati melalui online, seperti Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta dengan riuh unduh-unduhnya, dan sebentar lagi kita akan masuki perayaan hari ulang tahun gereja kita GKJ Jakarta yang ke-78. Bagi saya dan saudara yang mengikuti ibadah melalui YouTube tersebut, taunya beres, kita tinggal ikut ibadah. Tetapi di balik semua proses itu, ada banyak orang yang terlibat. Mulai dari ada yang menyiapkan konsep dasar tata ibadahnya, ada yang mencari orang untuk bertugas dalam ibadah, ada yang menguraikan tata ibadah menjadi naskah untuk rekaman, ada yang menata ruangan, ada yang menyiapkan kamera, sound system, dan lain-lain. Jika kita mengikuti ibadah setiap minggunya, ada yang memikirkan kreasi, sehingga setiap minggu ibadah tampak ada nuansa yang berbeda. Belum lagi dengan situasi yang membuat proses rekaman harus mengikuti peraturan, sehingga ada saat di mana rekaman dilakukan di rumah. Saudara-saudara, jika saudara ingat mulainya kegiatan bersatu hati dalam doa bersama ini, hanya dibuat dengan materi tulisan yang dibagikan melalui grup WhatsApp di kelompok masing-masing. Lalu ada yang memberikan gagasan dengan mengatakan warga akan terobati kangennya dengan mendengarkan suara pendetanya. Maka dibuatlah rekaman suara yang isinya hanya membaca Alkitab, renungan, dan doa. Setelah itu ada lagi yang memberikan masukan akan lebih menyentuh jika ada nyanyian. Ada yang tidak hanya memberikan masukan, tapi menawarkan diri untuk mengedit dengan memberikan musik, dan ada yang menawarkan diri untuk menyajikan dalam bentuk podcast
Bahkan anak-anak dengan sukacita membuat rekaman untuk mengisi bagian doa Bapa Kami yang dinyanyikan. Sungguh mengharukan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan perlihatkan dalam kehidupan persekutuan kita. Paulus katakan, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saya percaya saudara tentu juga memiliki pengalaman perbuatan ajaib yang Allah lakukan dalam kehidupan saudara di masa pandemi ini. Hal itu yang memampukan kita tetap bersyukur dan bersukacita sekalipun di masa yang sulit ini. Selanjutnya, Paulus katakan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Itu artinya, tidak ada orang yang tidak diberikan karunia penyataan roh. Tidak seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengatakan, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tiap-tiap orang, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, maupun adiusuo, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita semua diberikan karunia. Marilah kita persembahkan karunia yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan bersama. Amin. Kita bersama-sama berdoa menaikkan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang telah mencurahkan Roh Kudus sebagai penghibur atas kami umat-Mu. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mempersiapkan diri memasuki masa transisi untuk menuju kehidupan normal baru. Berita akan diizinkannya tempat-tempat ibadah, khususnya gereja, dapat dibuka untuk melakukan kegiatan beribadah, tentu menjadi kabar baik bagi kami. Ini menjadi saat yang kami rindukan untuk kembali beribadah di gereja, berjumpa dengan saudara-saudara persekutuan. Berikanlah hikmat kepada kami, khususnya para anggota majelis gereja, dalam merespon informasi tersebut. Mampukan kami agar tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan membuat keputusan yang bijaksana. Tolonglah kami untuk dapat memahami dan tidak menjadi kecewa
ketika kami menjadi bagian yang tidak diizinkan untuk beribadah di gereja, ataupun ketika majelis gereja kami memutuskan untuk belum melaksanakan ibadah di gereja. Tolonglah kami untuk percaya bahwa semua kebijakan tersebut untuk kebaikan dan kesehatan kami bersama. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang telah mencurahkan Roh Kudus sebagai pengajar atas kami umat-Mu. Sekalipun kami tidak dapat beribadah di gereja dan berjumpa dengan saudara-saudara dalam persekutuan, tapi Roh-Mu mengajarkan kami untuk tetap bersyukur. Kami bersyukur karena kami dapat beribadah di rumah bersama keluarga. Bahkan Engkau memberikan kepada kami waktu bersekutu denganmu melalui renungan-renungan yang kami dapat dan baca lewat berbagai media. Kami dapat bersatu hati dengan saudara-saudara seiman walau tanpa perjumpaan dari berbagai tempat yang tersebar melalui doa di waktu yang bersamaan. Kami bersyukur dalam situasi yang sulit ini, Roh-Mu mengajarkan kami untuk terus percaya pada kuasa-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah mencurahkan Roh Kudus yang memberikan rupa-rupa karunia kepada umat-Mu. Kami bersyukur untuk karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan sesuatu yang bermakna untuk orang lain. Kami dapat memasak, membuat kue, membuat masker, dan karya-karya yang lain yang kami berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kami dapat mengingat, menyapa, dan mendoakan mereka yang dalam kesendirian dan membutuhkan teman. Kami dapat memberi diri untuk pelayanan di gereja, sesuai dengan karunia yang kami miliki, agar kehidupan gereja tetap berlangsung. Semua yang kami lakukan bukanlah karena kehebatan kami, melainkan karena Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk menggunakan karunia yang telah diberikan kepada kami. Tolonglah kami agar kami dapat terus melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama dengan sukacita. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah mencurahkan Roh Kudus kepada kami umat-Mu, kami terus mendoakan anak-anak kami yang akan memasuki sekolah yang baru dan yang sedang mencari sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan masuk ke pendidikan anak usia dini, mereka yang akan masuk ke tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan yang ke perguruan tinggi. Tolonglah kami, para orang tua,
untuk dapat mendampingi dengan tetap memberikan semangat kepada anak-anak kami. Dengan demikian juga dengan anak-anak kami, tetap memiliki pengharapan untuk mendapatkan sekolah yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian akhir semester. Berikanlah ketekunan dalam belajar agar dapat mengerjakan ujian dengan lancar. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah mencurahkan Roh Kudus kepada umat-Mu, kami berdoa untuk pemerintah di negeri kami. Tolonglah para pemimpin di daerah-daerah, agar dapat bekerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia. Janganlah kiranya situasi ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya. Biarlah segala kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk keselamatan dan kesehatan seluruh rakyat. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami. Berikanlah kesehatan dan hikmat-Mu dalam menentukan segala kebijakan. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis, tenaga sukarela, serta orang-orang yang bertugas di rumah sakit untuk merawat para pasien yang terpapar virus corona. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.